Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bermuajahah di majelis ini dengan harapan mudah-mudahan dalam pertemuan kita saat ini terlimpah curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin memiliki panutan sejati, idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua dan kita masuk dalam kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas rahimakumullah. Ini Masya Allah tabarakallah, suatu keistimewaan, kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu sekalian dalam kajian rutin yang dilaksanakan. Rutin ini sepekan sekali? Pekanan atau bulanan? Pekanan, Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Ada yang sudah tahu? Hati yang ternoda senantiasa berharap cintanya. Kira-kira itu dirasa temanya ambigu tidak? Hati siapa yang ternoda, terus cinta siapa yang diharapkan? Oh, jadi udah tahu ya. Takutnya hati yang ternoda karena senantiasa mengharap cintanya seseorang. Nah, kan ada yang gitu ya. Berarti sudah tahu nyahnya di sini kemana? Sudah tahu? Halo? Ini kok kayaknya pada horor begini. Ini perlu perkenalan tidak? Halo? Kenalan dulu, walaupun tadi sudah sama Bu Evi disampaikan. Baik, sedikit lah ya kita spill perkenalan. Nama asli saya Rian Rahadiansyah. Nah, itu nama asli, sesuai akte kelahiran. Namun saya sering menggunakan nama panggung atau nama dakwah saya Rian Ibnu Rosyad. Rian Ibnu Rosyad. Terus asli saya Bogor, ya, tepatnya Ciawi. Domisili Yogyakarta. Jauh dari sana ke sini. Terus apalagi? Aktivitas saya ya sekarang ini lebih fokus di dakwah ya. Dulu pernah jadi guru gitu ya di sekolah-sekolah negeri. Namun sekarang lebih fokus di dakwah. Pernah dulu sampai ke luar negeri tahun 2014 diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Kemudian terakhir kemarin sebagai pengasuh pesantren modern di Yogyakarta, salah satu pesantren.
dan saat ini sedang merintis untuk membangun pondok pesantren di Bogor. Insya Allah, mohon doanya, semoga Allah berikan kemudahan. Itu mungkin sudah ya. Jadi saya orang asli sini kok. Nenek saya di Senen, Jakarta Pusat. Orang Sunda aslinya, tapi ya saat ini hanya kebetulan di Jogja. Baik, langsung saja ke tema. Ini nanti ada sesi tanya jawab, Ibu-ibu? Ada ya? Baik. Hati yang ternoda senantiasa mengharap cintanya. Berarti ada dua di sini ya yang perlu kita fokuskan antara hati dan cinta. Hati kita itu sebagai manusia senantiasa dalam genggaman Allah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam hati setiap hambanya, bahkan hati setiap manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Tapi jangan berpikir bahwa Allah punya tangan seperti kita. Ya, enggak boleh. Allah bukan berarti punya tangan seperti kita. Nabi bersabda bahwa hati setiap manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Terserah Allah mau membolak-balikan. Nah, itu maksudnya. Makanya hati kita itu disebut dalam bahasa Arab itu adalah qalbun. Qalb dari kata qallaba, yuqallibu, terbolak-balik. Nah, jadi hati kita itu kadang merasa senang, kadang sedih, pagi harinya gembira, sore harinya sudah menderita, kayak gitu tuh. Ya. Hari ini cinta, besok benci, kayak gitu. Pernah ngalamin ini? Pernah ya? Udah pengalaman jauh kelihatan wajah-wajahnya. Ya iya tuh. Jadi ternyata hati kita itu gak bisa netap, gak bisa tentu. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah tentang hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jadi harus kita berupaya untuk bagaimana hati ini bisa stagnan atau stabil lah. Nggak harus stagnan, stabil. Nah, hati yang ternoda dengan apa? Apapun yang namanya maksiat, apapun yang namanya munkarat, ya, perihal dosa yang dari hati ini yang lebih bahaya. Karena nggak kelihatan, ketika ngomong pun nggak kelihatan, hanya di hatinya saja. Seperti gini, Ibu lihat apa yang lagi hati saya katakan. Tahu tidak? Padahal saya nggak ngomong apa-apa loh. Tapi kan ada orang yang hanya diem gini aja, tapi hatinya itu, ternyata dia ini, kayak gitu tuh. Ya. Nah, penyakit hati salah satunya yang disebut dengan suudzon. Nah, kan gitu ya, berburuk sangka. Walaupun nanti kita bahas tentang klasifikasi penyakit hati itu apa saja, namun kita spill dulu tentang hati manusia itu ternyata terdiri dari 4 lapis. Hati manusia, hati kita itu terdiri dari 4 lapis. Lapisan terluar yaitu disebut dengan sadrun. Apa, Bu? Sadrun. Ya. Kalau di surat An-Nas itu ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada ya? Sudur, sadrun 1, sadra ini 2 hati, sudur itu banyak hati. Jamak dari sadrun. Hati yang terluar ini dada. Makanya setan terkutuk menggoda manusia, membisiki segala apapun yang dia inginkan, itu di lapisan hati terluar yang disebut dengan dada. Kemudian dalamnya sadrun ada disebut dengan qalbun. Nah, ini sudah mulai masuk. Ya.
Jadi di dalam dada, lapisan yang kedua hati manusia disebut dengan qalbun, yaitu hati sendiri artinya. Nah, qalbun di sini di mana tempatnya menerima akses eksternal, entah itu berupa kebaikan, perintah keburukan, perintah hal-hal yang sifatnya itu mungkin umum ya, entah itu di ranah agama ataupun non agama. Jadi di hati kolbun ini ada orang teriak kepada kita. Nah, kolbun kita itu langsung merespon. Kita mau balas teriakan atau kita kaget sebentar atau kita terdiam takut. Nah itu kolbun. Bahkan mendapatkan informasi tentang agama pun sama. Misalkan ibu tersentuh dengan sebuah kata-kata kalimat nasihat agama. Nah di hati ini yang merasakan, Masya Allah. Ketika ada doa, hati kita terasa tersentuh. Nah di hati yang disebut dengan kolbun inilah. Ibu sholat, kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Tapi hati kita tuh merasa tenang gitu ya. Ngedengerin bacaan imam, enak, menyentuh. Sehingga kita tuh sampai seperti menikmati. Nah di situ hati itu yang merasakan. Kayak gitu. Terus hati yang lebih dalam lagi, lapisan yang ketiga disebut dengan fuad. Fuad. Fuadun. Ya. Makanya kalau ada orang namanya Fuad, nah ini nih. Hati. Pak Fuad, Bapak hati, Bapak hati. Fuad di sini namanya hati juga artinya, hanya dia lebih dalam lagi. Jadi lapisan ketiga. Jamaknya dari fuad itu adalah afidah. Ada tuh di Al-Qur'an surat Al-Humazah ya, yang bunyinya allati tattali'u 'alal afidah. Itu tentang menggambarkan bagaimana betapa ngerinya satu neraka ini, neraka Hutomah, yang mana sentuhan api, panasnya api Hutomah itu sampai ke hati. Nah, hatinya di sini hati yang namanya afidah. Jadi masih lapisan ketiga, nggak tembus sampai dalam. Tapi afidah ini atau fuad ini tempat rasanya menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Jadi di afidah inilah orang ketika merasakan menjalankan syariat ini kok rasanya nikmatnya di hati itu terasanya luar biasa, menenangkan banget. Nah, adanya di afidah ini. Tapi sayangnya afidah ini masih bisa tersentuh oleh api neraka. Nah, lapisan hati yang paling dalam itu disebut dengan lub. L-U-B-B. Lub. Jamaknya albab. Pernah dengar di Al-Quran ada liulil albab. Walaupun artinya bukan hati, bukan bagi yang memiliki hati, bukan. Tapi yang mereka orang-orang yang mau berpikir. Karena komando, instruksi dalam tubuh kita ketika kita mau berucap, berkata, berbuat sesuatu, itu ternyata komandonya ada di sini. Dari lub ini kemudian naik ke atas otak atau kepikiran kita, dicerna langsung keluar lewat mulut kita. Makanya orang kalau ada reaksi dari luar yang tidak mengenakan, itu bisa dilihat ketenangannya. Ketika dia dihina, dia bisa tenang. Ya Allah, berarti dia sudah terkondisikan hatinya, pikirannya, sehingga mampu berbuat baik. Dia tidak membalas dengan hinaan lagi. Dia tidak bereaksi dengan yang lebih parah daripada orang yang menghinanya. Kayak gitu. Lub. Pernah dengar orang kalau sudah mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh, kata-katanya seperti dari lubuk hati yang paling dalam. Berarti dia sudah serius. Makanya lub ini, kalau ada orang yang menjalankan nilai-nilai syariat agama, tempatnya di hati yang paling dalam yang disebut dengan lub, wah ini luar biasa. Jarang ada. Walaupun pasti ada.
Ya contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci, difitnah, dimaki, dia tidak mau membalas dengan hinaan, malah mendoakan. Aku berharap orang yang saat ini tidak menerima agama Allah, Islam, aku berharap dari tulang rusuk mereka lahir generasi-generasi yang justru malah memeluk agama Islam ketika dakwah di Taif, gitu ya. Tuh, Masya Allah. Maka dari itu, kalau sudah kita klasifikasikan nih posisi ataupun klasifikasi hati, sudah ada 4 ya. Nah, silahkan itu diposisikan. Maka kita bisa merenung sejauh ini kita berarti menjalankan agama, menjadi seorang istri atau suami atau anak dari orang tua kita atau orang tua untuk anak-anak kita, kita dengan hati yang mana nih? Kalau anak kita rewel langsung sudah mulai bereaksi negatif, berarti kira-kira di hati yang mana? Halo? Bingung ya. Sekarang kita masuk dulu 8 macam maksiat hati. 8 macam maksiat hati. Ini ada di kitab Ar-Risalatul Jami'ah. 1. Famin ma'asil qalb asyakku fillah. 1 adalah ragu-ragu tentang Allah. Nah, ini penyakit hati. Jadi kita masih ragu-ragu dengan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, masih ada ragu-ragu. Masa iya? Apalagi dengan wujudnya Allah kita masih ragu-ragu. Hati-hati. Jadi bukti keraguan-raguan kita itu dengan adanya Allah, tentang Allah ini, kita tuh tidak merasa terawasi dengan Allah. Tapi orang kalau merasa terawasi, dimanapun dia melakukan sesuatu, merasa ada Allah. Contoh, dulu di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada 2 orang, ibu dan anak, perempuan ya. Ibu dan anak penjual susu murni, susu kambing. Nah ketika itu, harga standarnya adalah sekian dirham. Ya, tapi larangan dari pemerintah Umar bin Khattab, tidak boleh itu susu murni, susu kambing ini dioplos dengan air. Dulu ada larangan, betul ya? Ketika itu ibunya, karena ketika dagang sama anaknya berdua di pasar, mohon maaf, nggak laku. Karena para pelanggan belinya ke situ. Ada saingan lah. Cuman yang di sana curang. Karena harganya lebih murah. Tapi sudah dioplos. Ini jangan mikir keoplosan yang lain loh ya. Nggak usah mikir beras, nggak usah mikir pertamak. Ini susu. Ini kita ngebahas yang dulu, bukan yang sekarang. Maaf. Jadi ketika pas lagi itu, ibunya sudah ujiannya datang ketika ngelihat pelanggan pada kesana. Karena harganya lebih murah. Akhirnya ujiannya datang apa? Ketika pulang sore harinya karena nggak ada yang beli, nggak laku sama sekali, Masya Allah. Itu tantangan menjadi penjual. Kalau nggak tahu ilmunya, neraka itu sudah menganga. Pulanglah ke rumahnya, ibunya ketika pas menjelang maghrib gitulah sore, Umar itu habis selesai daur atau keliling, patroli lah sama pembantu-pembantunya. Istirahat ya di depan rumahnya yang kebetulan kan terbuka, jadi obrolan di dalam tuh kedengeran gitu ya. Di pagar rumahnya, senderan lah Umar. Nggak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan anak ini. Ibunya bilang, "Nak, kita campur aja yuk dengan air agar harganya bisa lebih murah." Anaknya, Masya Allah, si putri ini, "Bu, jangan gitu. Kita harus sabar. Tapi kita nggak akan laku-laku kalau harganya stabil tetap segini. Tapi kan ini nggak boleh. Udah ketentuan dari pemerintah Umar bin Khattab." Ibunya bilang apa? "Umar nggak tahu. Umar nggak lihat." Padahal Umar nggak dengar. Nggak sengaja tuh. Umar nggak tahu. Ayo kita campur aja yuk nak.
Tetap anaknya maksa, jangan bu. Walaupun Umar bin Khattab tidak melihat, tidak tahu, tapi Allah tahu. Percakapan ini didengar dengan seksama oleh Umar bin Khattab, yang ketika itu Umar tidak langsung gedor-gedor rumahnya, keesokan harinya, setelah itu kan dia pulang, Umar pulang, keesokan harinya Umar membawa putranya yang bernama Asim. Untuk apa? Dijodohkan dengan putrinya si ibu tadi. Masya Allah. Karena apa? Mahal. Ya, orang yang merasa terawasi. Orang yang merasa Allah itu senantiasa ada. Itu mahal. Ya Allah, betapa zolimnya orang yang mengoplos-oplos. Dulu tuh kita kenalnya oplosan itu kan minuman ya. Sekarang ternyata sudah melebar. Ya, sudahlah, nggak usah terlalu panjang bahas oplosan. Nomor 1, ragu tentang Allah. Nomor 2, merasa aman dari ancaman Allah. Wal amnu fi makrillah. Jadi merasa aman dari ancaman Allah. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kehati-hatian kita dalam sesuatu yang mendatangkan ancaman Allah, murkanya Allah. Tadi kita kutip surat apa itu tadi yang pertama itu? Ibrahim ayat ke-7 itu ya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, hati-hati, azabku amatlah pedih. Ini ancaman. Nah, orang-orang yang punya penyakit di hatinya itu tidak merasa takut. Jadi merasa aman dengan ancaman Allah. Hati-hati, ya, apapun itu. Berbohong, ini dosa. Walaupun ada kebohongan yang dibolehkan, ya. Tapi kan dengan sesuatu hal yang harus kita posisikan. Kemudian berbuat khianat, ini juga diancam. Berbuat zalim diancam. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak takut dengan ancaman Allah tersebut. Yang ketiga, penyakit hati atau maksiat hati dalam kitab Risalatul Jami'ah ini disebut dengan wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Tadi juga kita mengutip firman Allah surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53, yang bunyinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, ibaratnya viralkan, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa dirinya sudah melampaui batas dengan berbagai dosa dan maksiat. Ibu pernah berlaku dosa, Bu? Halo? Banyak. Jujur banget. Kelihatan. Pernah kita berbuat dosa? Pernah kita berbuat maksiat? Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat, sebesar bumikah dosa kita, ampunan Allah akan turun sebesar langit. Bagi hamba-hambaku, kata Allah, sampaikan kepada mereka yang merasa dirinya sudah berbuat zolim, maksiat, dosa-dosa, sampai merasa terlampaui batas luar biasa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti ya dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Kalau kita renungkan ayat tadi, surat Az-Zumar tadi,
Allah mengampuni semua dosa. Berarti kita sepakat ya Allah mengampuni semua dosa? Halo? Setuju Allah Maha Pengampun? Yakin Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa? Hati-hati. Ternyata walaupun di ayat di surat Az-Zumar ayat 53 tadi Allah tekankan bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa, ada 4 dosa yang sulit Allah ampuni. Loh Ustaz, katanya Allah Maha Pengampun. Iya, tapi ada 4 dosa yang sulit. Kenapa sulit? Karena ada mekanisme, cara atau syarat dan ketentuan untuk mendapat ampunan Allah tersebut. 1 dosa yang sulit Allah ampuni yang pertama adalah dosa syirik. Hati-hati dengan dosa syirik. Syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Syirik terbagi menjadi 2. Syirik akbar, besar, dan syirik asgor, kecil. Kalau yang syirik akbar, yang besar, nah ini nauzubillah. Ada orang sholatnya, iya rajin. Puasa Ramadan, iya dijalankan. Bayar zakat ditunaikan. Ibadah umroh pernah, haji lagi antri mungkin. Tapi dia masih mendatangi pohon-pohon yang katanya dikeramatkan. Tempat-tempat yang katanya dikeramatkan. Atau punya benda-benda yang katanya dikeramatkan. Atau punya usaha, pengen usahanya laris, banyak pelanggan, miara, apa ya? Oh itu. Ini jelas-jelas. Secara zohir dia syirik besar. Cara untuk bisa dapat ampunan Allah dengan syirik yang besar ini, taubatan nasuha. Kemudian syirik yang kecil, nah ini nih yang tanpa sadar banyak di antara kita melakukannya. Wah ini kalau dibahas Bu, panjang kalau tentang akidah ini ya, tauhid. Contoh gimana syirik asgor tuh? Kita itu menjatuhkan yakin berlebih sama manusia atau memuji manusia secara berlebihan. Ini hati-hati. Contoh gini. Apa ya? Anak kita hampir, nauzubillah min dzalik. Anak kita hampir misalkan kecelakaan. Rumahnya dekat jalan raya. Anaknya hampir kecelakaan walaupun nggak jadi. Ditolongin sama seseorang. Nah, kita ngomongnya terlalu berlebihan. Makasih Bapak, makasih Ibu. Untung ada aduh saya mau pengen ngomong jenengan. Ini di Jogja tuh jenengan. Di sini apa teh? Lupa. Sampean sama aja kan. Enaknya apa ya? Di sini apa ya? Oh, untung ada Bapak gitu lah. Oh iya. Makasih Bapak, untung ada Bapak. Coba kalau enggak ada, mungkin anak saya sudah mati. Nah, ini hati-hati. Seolah-olah kata-kata ini kan mengatakan gara-gara Bapak ini. Padahal Bapak ini bisa ada di sini atas izin Allah. Allah yang menggerakkan kakinya tiba-tiba dia harus menolong. Jadi kalimat yang menjatuhkan bahwa seolah-olah dialah, gara-gara dialah. Gitu ya. Contoh lagi apa? Nah ini, misalkan ada obat. Aduh saya itu sakit kepala sudah 3 hari. Ini kita kasih tahu, sakit kepala, ini minum. Minum apa? Ini jangan nyebut merek loh ya. Kita nggak dapat endorse soalnya. Nih minum ini nih pasti sembuh. Nah kalimat ini tuh menjatuhkan bahwa obat ini, air ini bisa menyembuhkan. Hati-hati itu kesyirikan. Bisa dipahami belum? Bahwa yang memberikan penyakit siapa? Yang menyembuhkan penyakit siapa? Ini hanya wasilah. Sarana. Tapi kata-kata kita kadang-kadang, wah kalau sakit gigi itu obatnya ini pasti sembuh. Wah itu udah dosisnya tinggi tahu. Saya itu sering kalau udah kejadian. Nih hati-hati. Tapi beda dengan wasilahnya. Masya Allah sudah 3 hari sakit kepala. Coba ikhtiar pakai obat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Beda ya kalimatnya? Beda. Makanya hati-hati kalau buat para artis-artis yang bintang iklan. Saudara-saudara. Jika sakit kepala, minum.
Padahal dia sendiri nggak minum. Betul, munafik. Dah gitu belum tentu juga sembuh. Itu kehati-hatian kalimat. Kenapa? Bisa diopnam. Udah diopnam, ada yang jenguk. Udah gitu ada yang doain lagi. Sakit gigi, boro-boro. Lebih dramatis kan? Maaf, guyon. Bu, ketika pas Nabi Musa diuji sama Allah sakit gigi, ketika itu langsung Nabi Musa bermunajat sama Allah. Ingat, Nabi Musa itu satu-satunya Nabi yang dapat julukan Kalimullah. Karena beliau kalau ngobrol sama Allah itu langsung. Tanpa pelantara malaikat Jibril. Makanya di Al-Quran dikatakan beliau itu sebagai Kalimullah. Yang mampu berbicara dengan Allah langsung. Sejarah pun mengatakan ketika Nabi Musa naik ke Bukit Sinai, itu kan berdoa minta lihat wujudnya Allah. Karena selama ini hanya dengar perintah Allah langsung. Makanya Bani Israel itu mengagung-agungkan Nabi Musa karena itu salah satunya. Kehebatannya beliau ngobrol tuh sama Allah langsung. Ya Allah, betapa sakit gigi ini, tolong kasih tahu apa obatnya kalau bahasa kita. Allah langsung perintahkan, ya Musa, ambillah daun itu. Nabi Musa nengok, ulama bersepakat ini bahwa daun itu berupa seperti rumput. Akhirnya Nabi Musa menggunakan daun tersebut, hanya sekali digunakan sekali, sembuh ketika itu juga. Nabi Musa bersyukur, alhamdulillah. Tapi ketika Allah uji, sakit gigi Nabi Musa kambuh lagi di bulan-bulan berikutnya, Nabi Musa alaihissalam langsung refleks spontan ngambil daun. Berkali-kali dijejelin, gak sembuh-sembuh. Akhirnya bermunajat sama Allah, ya Allah, kenapa kok gak sembuh? Padahal dulu pernah engkau kasih tahu pakai daun ini, sakit gigi, begitu sakit. Ditegur sama Allah. Apa kata Allah? Kalau bahasa kita, hei Musa, ketika aku uji engkau dengan sakit gigi yang pertama, kau meminta kepadaku. Kau memohon kepadaku. Aku yang memberikan penyakit, aku jugalah yang menyembuhkan. Tetapi ketika aku uji engkau dengan sakit yang sama untuk kedua kali, kau justru malah campakkan aku. Kau lupakan aku dan kau lebih dulu ingat kepada daun. Maka hati-hati ketika kita sakit gigi langsung ingat sama nggak berani nyebut ya. Jangan. Iya itu. Jadi hanya ikhtiar kita. Astagfirullah ya Allah. Bismillah. Makanya ketika minum apa saja bismillah. Libatkan Allah. Jauhkan hati kita. Yakin ini bisa menyembuhkan. Nggak boleh. Air pun sama. Air doa lah namanya. Kita yakinnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan langsung tertuju sama airnya. Kayak gitu. Kemudian dosa yang sulit Allah ampuni yang kedua, hati-hati, yaitu adalah dosa membunuh tanpa alasan yang syar'i. Membunuh ini merampas hak seseorang, apalagi yang tanpa alasan syar'i. Maksudnya apa? Entah karena rebutan harta waris, entah karena tersinggung sama tetangga, entah karena kalah jabatannya, entah karena sikut-sikutan masalah popularitas, entah karena apapun, putus cinta dan sebagainya, na'udzubillah. Ini tanpa alasan syar'i. Emang Ustadz ada membunuh dalam Islam yang sesuai alasan syar'i? Ada. Satu, perang. Ya, membunuh musuh di jalan Allah. Dua, kisos. Nah, ya, kisos itu balasan, membunuh dibunuh lagi gitu ya. Yang ketiga, rajam. Orang yang berzina, ketahuan, kemudian dia sudah punya suami, istri dan sebagainya, itu harus dirajam, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati. Dan contoh lagi yang lainnya apa? Membunuh pencuri yang masuk ke rumah kita, membela harta kita dari seorang pencuri dalam Islam, ini boleh. Walaupun resikonya kalau dalam hukum negara, ya dipenjara lah kita. Nauzubillah, ya bukan. Tapi dalam Islam boleh kita kalau ada pencuri itu, kita jangan diam saja. Nah, melawan. Bahkan ketika kita terbunuh, maka matinya kita dalam kondisi syahid. Hadisnya jelas. Ini dalam syariat agama loh ya. Nah sekarang kembali, membunuh tanpa alasan syar'i, ini sampai sulit Allah ampuni. Ayatnya ada di surat
An-Nisa ayat 93. Oh lupa ya, tadi yang syirik itu ayatnya ada di surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Nah itu dalil tentang dosa yang sulit Allah ampuni, syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di ayat 116-nya wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu mirip. Kalau yang membunuh tadi surat An-Nisa ayat 93. Bunyi ayatnya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Itu ayatnya. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka jazauhu, balasannya adalah neraka Jahannam. Ya Allah, padahal Jahannam ini dikhususkan untuk orang-orang yang kafir. Khalidan fiha, di dalamnya kekal abadi. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, melaknatnya. Wa a'addalahu azaban alima, dan menyediakan azab yang sangat pedih. Maka hati-hati ya, gara-gara ekonomi anaknya dibunuh. Ada yang gara-gara malu melahirkan anak di luar hubungan pernikahan, malu dibunuh. Gara-gara saingan, rebutan, apalah itu, ya Allah. Lihatlah pembunuhan. Sampai-sampai Nabi bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh itu tempatnya dua-duanya neraka, kata Nabi. Sahabat bertanya, loh kok bisa Nabi? Kalau yang membunuh tempatnya neraka, wajar, masuk akal. Tapi kalau yang dibunuh neraka, masa gitu? Kok nggak adil? Kata Nabi, karena yang dibunuh kalah cepat. Paham maksudnya? Berarti ada upaya untuk saling membunuh. Beda dengan kasusnya pembunuhan yang pertama sejarah manusia yang dilakukan oleh Qabil membunuh Habil. Nah, Habil ini tidak termasuk golongan neraka. Kenapa? Karena Habil tidak bereaksi, nggak ngelawan. Dia pasrah. Pernah dengar kisah pembunuhan Habil oleh kakaknya Qabil? Pernah dengar? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Wanita. Dulu Nabi Adam alaihissalam itu ketika dengan Hawa istrinya, lahir anak pertamanya Qabil berbarengan kembar langsung dua ketika itu juga. Qabil bareng sama Iklimah, kembar, perempuan yang Iklimah. Terus tahun berikutnya melahirkan Habil kembaran sama Labuda. Gini, syariat ketika itu pernikahan harus nyilang. Ditentukanlah oleh Nabi Adam, Qabil kamu harus menikah dengan Labuda. Habil kamu harus menikahi Iklimah. Protes Qabil, ayah saya nggak mau nikah sama Labuda. Ini sudah syariat dari Allah, wahai anakku. Enggak, pokoknya saya maunya sama Iklimah. Enggak boleh, itu saudaramu. Enggak, pokoknya saya mau sama Iklimah. Kenapa kamu tidak mau nikah sama Labuda? Kurang kece. Alasannya kurang. Yaitu karena Iklimah ini lebih cantik. Akhirnya protes, Nabi Adam bingung. Turunlah perintah Allah syariat tentang berkurban. Perintahkan kedua putramu untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, kata Allah, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Jadi ternyata perintah kurban pertama kali di zaman Nabi Adam. Disempurnakan secara syariatnya di zaman Nabi Ibrahim. Berkurbanlah kedua putranya. Habil ketika itu Masya Allah, karena dia ya soleh gitu ya. Berkurban dengan apa? Kambing-kambing pilihannya yang gemuk-gemuk. Beberapa ekor dibawa ke sebuah bukit, karena ketentuannya seperti itu. Bawa ke sebuah bukit, nggak ada orang yang melihat. Nabi Adam pun nggak ngelihat. Dibawa. Dan berdoa, Allahumma taqabbal hadza minni ya Rabb.
Ya Allah, terimalah kurban ini dariku ya Allah untuk memenuhi ketaatannya. Karena landasannya ketaatan. Perintah Allah bukan ingin mendapatkan iklimah. Ini Habil. Makanya besok Bu kalau pas lagi berkurban, jangan mengincar selain daripada harapan ridho Allah. Karena ada orang yang berkurban ingin decak kagum. Dilihat oleh kampungnya. Lihat tuh sapinya. Itu di sana, bukan di sini. Bukan. Ketiga itu beda dengan kakaknya Qabil. Qabil dia berkurban dengan buah-buahan. Itu pun yang sudah busuk. Pakai beberapa karung diambilin buah-buahan. Karena tahu dia ayahnya nggak lihat kok. Dibawa ke sebuah bukit, ditaruh begitu saja. Tinggalin aja, nggak ada doa, nggak ada apa. Ternyata 3 hari kemudian Allah menerima kurbannya Habil. Nabi Adam menyampaikan kepada kedua putranya, kumpul lagi. Nah, ayah sudah dapat jawaban dari Allah. Dan ayah tidak lihat apa yang kalian kurbankan kepada Allah. Ini hanya ketentuan dari Allah Tuhan kalian. Dan ternyata Allah menerima kurbannya Habil. Dan dia Habil tetaplah harus menikahi dengan Iklimah. Makin gak terima. Setan, iblis menggerogoti. Memanas-manasin, ngompor-ngomporin. Dibawalah Habil ke sebuah tempat sama Qabil ketika mereka sudah tidak berkumpul di situ. Di satu kondisi diajak. Marah-marah. Ngancem. Habil diam saja. Wahai kakak. Saya tidak masalah kalau kakak harus menikah dengan Iklimah. Tapi ini perintah dari Allah melalui ayah kita. Kamu tapi punya siasat lah. Kamu gini-gini dan sebagainya dituduh. Sampai Qabil megang batu, itu Habil diam saja. Dipukul berkali-kali pelipisnya sampai mati. Ketika mati adiknya, Qabil kebingungan, nyesel. Baru, ya kayak gitu tuh kita. Ya, sudah berbuat, nyesel, maaf ya, baru. Halo? Ketika itu bingung adiknya mau dikemanain ini ya. Nanti kalau ayah tahu gimana ya, bingung. Merenung dalam-dalam itu Qabil. Pas lagi bengong ke langit gini, ada 2 burung gagak bertengkar di atas. Yang satu kena patukan, jatuh terpelanting kena tanah, mati. Satunya itu sibuk gali tanah, dilihatin sama Qabil. Setelah agak dalam, diseret itu yang satunya sama si burung gagak yang satunya yang masih hidup, dikubur. Akhirnya Qabil dapat ide, adiknya dikubur. Sehingga syariat dikubur orang yang meninggal sampai sekarang. Beda ya kasusnya dengan pembunuhan yang Qabil lakukan terhadap Habil. Habil tetap ahli surga. Yang ketiga, hati-hati dengan dosa, maksiat, dosa yang sulit Allah ampuni. Yang ketiga apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Bu, kita ngaji ini kan ingin menambah wawasan hasanah keilmuan Islam kita. Yang kita berharap kita bisa mempraktekkan, mengamalkan sekuat tenaga kita, semampu kita. Ternyata masalah durhaka sama orang tua ini Allah sulit memberikan ampunan. Dan resikonya kita saat ini di posisi yang bingung antara 2 hal. Betul. Di satu sisi kita adalah orang tua untuk anak-anak kita. Di satu sisi kita juga sebagai anak dari orang tua kita. Betul. Nah, dalam Islam masalah durhaka terhadap kedua orang tua antara anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Anak perempuan kalau urusan dengan durhaka dan bakti sama orang tua, ternyata tahapannya berbeda. Dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, dia walaupun sudah punya istri dan anak-anak, baktinya, cintanya, hormatnya, taatnya sama orang tua, terutama ibu, ini masih tetap ada. Maka sebagai seorang istri, ibu jangan iri, jangan cemburu ketika suami ibu lebih memperhatikan ibunya. Karena surganya ada di sana bagi suami ibu. Nih kasus ini gara-gara banyak yang gak paham, gak tahu, makanya muncul sinetron-sinetron mertua versus ayah. Maka perhatikan, anak perempuan, anak laki-laki dulu yang kita bahas ya, lihat. Anak laki-laki, entah itu anak laki-laki ibu atau ibu punya suami yang merupakan anaknya dari ibunya. Hati-hati.
Dulu pernah ada kisahnya, ini kisah nyata di zaman Nabi, ada seorang sahabat namanya Alqamah. Siapa? Ingat-ingat ya, Alqamah. Alqamah ini orang yang ahli ibadah, ahli sholat, puasa, sedekah, dan dia itu dikenal ahli ibadah betul-betul. Anak muda, masih muda, dan baktinya, cintanya sama ibunya, masya Allah. Tapi ketika dia sudah menikah, itu berubah sikapnya. Lebih mementingkan, lebih memperhatikan, lebih mencintai istrinya. Ya, singkat cerita, ibunya kecewa. Ibunya Alqamah kecewa. Ketika itu, istrinya Alqamah, karena nggak tahu ya, waktu itu ketika ibunya kecewa, saat itu dicabutlah oleh Allah keberkahan rumah tangganya. Banyak masalah, ya terjadi hal-hal, sampai akhir-akhirnya tuh Alqamah jatuh sakit, parah, menjelang ajal. Masih muda, mau meninggal. Istrinya kewalahan, datang kepada Nabi minta tolong. Nabi mengutus 3 orang sahabat, Bilal, Ammar, dan siapa itu, Suhail. Diutuslah 3 orang sahabat. Ketika itu 3 sahabat ini nggak bisa, karena ketika dibimbing kalimat la ilaha illallah, itu Alqamah hanya terbujur kaku, termangap-mangap, nggak bisa. Padahal ahli ibadah. Dilaporin lagi sama Nabi, nggak bisa. Nabi langsung datang sendiri. Ketika Nabi datang ke lokasi, beliau hanya bertanya, ini orang tuanya masih ada enggak? Ada ya Nabi, ibunya. Di mana dia? Ada di kampung sebelah. Bilal, samperin ibunya, bilang sama dia, kalau bisa jalan, datanglah ke sini menemui Muhammad. Kalau tidak bisa, duduklah di situ, biar Muhammad yang datang. Ketika itu ibunya sendiri yang datang, udah tua. Ketemu Nabi, Nabi mengatakan apa? Wahai ibu, bagaimana menurutmu tentang anakmu ini? Dia ahli ibadah, dia luar biasa ibadah sama Allah. Lalu, bagaimana sikapmu terhadap engkau? Mohon maaf, saya tidak memaafkan kelakuannya. Ya Allah, Bu, maafkan. Kasihan dia, kalau bahasa kita. Tidak ya Rasul, dia lebih mencintai istrinya dibandingkan saya sebagai orang tuanya. Nabi langsung ketika itu minta Bilal bin Rabah untuk mengumpulin kayu bakar. Ya Bilal, kumpulkan kayu bakar. Buat apa ya Nabi? Kita bakar anak muda ini. Ibunya kaget. Ya Nabi, dia kan anak saya. Biarkan wahai ibu. Karena ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah, melainkan ketika engkau meridhoinya. Masya Allah. Mau dibakar. Ibunya gemetaran, nggak tega ngelihat anaknya dibakar. Akhirnya ibunya ketika itu bersumpah dan memaafkan Alqamah. Nggak lama dari ibunya memaafkan, Bilal bin Rabah melihat Alqamah melantunkan kalimat La ilaha illallah, kemudian wafat. Dalam proses pemakamannya, Nabi SAW bersabda, Ridallahu fi ridul walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Sungguh ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Ini kisahnya. Maka hati-hati, itulah kenapa surga bagi anak laki-laki itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bayangkan, bukan di telapak tangan ibu, bukan di kening ibu, bukan di mana lagi, pipi ibu, bukan. Di bawah telapak kaki ibu. Walaupun kaki ibu cantengan. Tetap surga bagi anak. Ibu ini jangan terlalu serius. Kayak bengong semuanya. Jadi keinget anaknya. Tenang. Beda Bu dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, baktinya, cintanya, kalau dia belum menikah, kepada siapa? Orang tua, terutama bapaknya. Makanya anak perempuan ibu tuh deketin di usia fase ketiga. Dalam mendidik anak, dalam Islam itu kan ada 3 fase. Ya, 3 kali 7, pernah dengar ini ya? 7 tahun pertama, didiklah anak, jadi posisikan anak sebagai raja atau ratu. Dimuliakan, disanjung, dipuji, apa keinginannya diadain selama tidak membahayakan. Di fase kedua, 7 tahun kedua, usia 7 sampai 14, posisikan anak sebagai tawanan. Tawanan, nggak harus dipenjara, dikerangkeng,
Bagus yang anaknya di pesantrenin, bagus. Atau dia itu intinya dimonitor, dipantau kemana dia bermain, dengan siapa bermain, temannya siapa saja. Kalau sudah dikasih handphone apa saja, komunikasinya dengan siapa, kita harus pantau. Disiplin harus sudah ketat, disiplin sholat, waktu belajar, waktu tidur sudah ditanamkan di fase ini, tawanan. Nah di fase ketiga, 7 tahun ketiga, usia 14 sampai 21 tahun, posisikan anak kita sebagai sahabat. Sahabat gimana sih Besti? Bahwa nasehatin anak kita di usia ini jangan lagi seperti anak kecil. Diam, kamu tuh tahu apa masih kecil, hati-hati. Di usia 14 sampai 21 tahun, dia tuh butuh ada ruang. Kesalahannya pun, kegagalannya pun tetap dikasih. Nggak apa-apa, masih bisa nanti. Jangan, gitu aja nggak bisa. Halo? Karena kan sering tuh ya orang tua. Jadi anak tuh ingin mencari apresiasi, mencari validasi, akhirnya keluar rumah. Nongkrong dengan teman-teman sebayanya. Karena kita selaku orang tuanya membatasi, kamu tuh masih ingusan, kamu nggak bisa, kamu diam aja, nggak usah ikut campur. Hati-hati. Makanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail anaknya sudah usia balik, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia sudah balik, ketika Nabi Ibrahim itu mimpi disuruh menyembelih. Lihat kata-katanya. Qala inni ara fil manam anni azbahuka fangzur madza tara. Hei ya bunaya, itu anak panggilan yang Masya Allah, mesranya. Wahai anakku tersayang, ya bunaya. Ibu kalau manggil anak pakai bunaya, ya bunaya. Wah itu dalam bahasa Arab itu seperti sanjungan yang luar biasa. Ya, wahai anakku tercinta, sini. Ayah mimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Gimana pendapatmu? Minta pendapat. Gak langsung, udah harusnya kamu nurut aja ya, nurut aja, dengerin papa. Kan gitu. Biasanya kebanyakan orang tua. Nah di posisi di anak perempuan harusnya dideketin sama ayahnya. Anak laki-laki deketin dengan ibunya. Kalau ibunya bapaknya sudah tidak ada, salah satunya, deketin dengan figur siapa yang menjadikan, entah pamannya, kayak gitu. Maka di posisi ini anak perempuan dia baktinya sama orang tuanya. Tapi ketika ayahnya sudah menyerahkan kepada laki-laki yang dia yakini dan dia ridhoi dalam sebuah ikatan ijab qabul pernikahan, dan sudah dikatakan oleh dua saksi sah, maka ketika itu 180 derajat taat, bakti, cinta, dan perhatian anak perempuan ini kepada siapa? Suaminya. Kita selaku orang tuanya tidak boleh intervensi, ikut campur. Hanya mendoakan saja. Makanya dikatakan tugas seorang ayah itu ketika punya anak perempuan, ketika sudah menikahkan, selesai tanggung jawabnya dalam Islam. Mendidiknya, nasihatnya sudah selesai. Kamu turut ikuti nasihat suamimu nak. Bahkan sampai taatnya seorang istri terhadap suami mampu menghilangkan dosa-dosa ibu bapaknya. Pernah dengar kan satu kisah di zaman Nabi, ada seorang suami yang pamit sama istrinya mau berangkat perang. Jangan ninggalin rumah ya, sebelum saya pulang. Pernah dengar kisah ini? Yang istrinya bilang, baik suamiku. Itu jangan dianggap nggak ada ujian. Diuji ketika istrinya bilang, baik suamiku. Suaminya sudah perangkat. Besoknya diuji, ujiannya datang apa? Datang utusan dari keluarganya. Mbak, kalau kita empok, ya, ibu sakit, yuk jenguk yuk, sebelum ada apa-apa, kasihan. Ya Allah, ditolak. Maaf, kemarin baru saya bilang sama suami saya nggak boleh ninggalin rumah dan sebagainya. Tolong sampaikan saja, ya insya Allah saya mendoakan ibu. Mangkel itu utusannya. Agak gimana, kok ada anak kayak gini ya, ibunya sakit nggak mau jengukin. Pulanglah. Beberapa hari kemudian datang lagi, apa kabarnya? Ibunya sudah meninggal. Ibu sudah meninggal. Itu kakak adik sudah pada kumpul. Ayo sebelum dikebumikan, pulang yuk. Masya Allah. Meninggal, ngebayang ibu yang melahirkan, yang membesarkan, yang menyusui.
Itu anaknya si perempuan tersebut, "Ya Allah, suami saya belum pulang, mohon maaf saya tidak bisa. Sampaikan saja salam sama saudara-saudara semuanya ya." Masya Allah, makin emosi itu ya. Ya Allah. Pernah dengar kisah ini? Ya, di, dikisahkan ataupun disampaikan kepada Rasulullah, diadukan. Nabi ketika menyimak hal ini, keluarganya datang. "Wahai Nabi," kalau bahasa kita, "gimana kalau ada anak semacam ini sampai ibunya wafat, dia tidak mau menghadiri pemakaman dan sebagainya. Panggil si fulan, panggil fulana. Benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudaramu?" "Benar ya Nabi." "Apa alasanmu?" "Karena saya dapat pesan dari suami begini nih." Nabi hanya tersenyum ketika itu karena Jibril alaihissalam menyampaikan kabar bahwasanya dosa-dosa kedua orang tuanya, terutama ibunya yang baru kemarin meninggal dunia, telah Allah ampuni seluruhnya tanpa terkecuali disebabkan dia memiliki anak wanita yang taat terhadap suami. Masya Allah. Ketaatan ibu terhadap suami ibu merupakan bakti cinta ibu terhadap ibu kandung. Ini masalah bakti dan taat loh ya, karena dulu belum ada WhatsApp. Oh ya iya, kalau sekarang kan bisa, "Pak, izin ya." Kalau sekarang, kalau suaminya tidak mengizinkan pun sama, udah tanggung jawab dia terhadap Allah nanti di akhirat. Kenapa dia tidak mengizinkan? Kenapa dia tidak, alasannya tidak sesuai syar'i mungkin gitu. Urusannya tuh, urusan ibu adalah taat sama suami, cinta, perhatian. Pertanyaannya, ibu-ibu di sini siap taat sama suami? Halo? Kok kayaknya berat ya? Ulangi ibu siap taat sama suami, siap cinta suami, siap siap perhatikan sama suami. Ingat loh ya, suaminya suami sendiri, bukan suami orang. Hayya. Tuh, Masya Allah, hati-hati dengan durhaka kepada kedua orang tua. Allah sulit mengampuninya sebelum ridho orang tua muncul. Dan yang keempat, yang terakhir dalam pembahasan tentang putus asa dari rahmat Allah, dosa yang sulit Allah ampuni adalah dosa ghibah. Hah? Kenapa Bu? Kenapa melohok? Tahu ghibah? Tahu ghibah? Tahu ya? Apa sih ghibah tuh? Ngerasani kalau di Jogja, ngomongin kejelekan orang lah ya. Aduh, ya itu hati-hati dengan dosa ghibah. Ustadz emang gak ada dosa yang lain? Ya udah ini ketentuannya. Masa kan ada yang dosa lebih berat, katanya kan zina mungkin, khamar, minum, judi mungkin, atau riba, kan itu dahsyat. Sulit Allah mengampuni dosa ghibah. Kok bisa? Karena Allah hanya baru akan memberikan ampunan kepada orang yang ghibah kalau dia sudah dapat maaf dari yang digibahi. Padahal kita kalau Idul Fitri minta maaf lahir batin itu kan formalitas. Maaf lahir batin ya, padahal di hatinya jangan tersinggung. Bu, hati-hati. Bahkan Nabi bersabda, dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Tapi jangan dieksploitir. Oh, kayak gitu. Kalau kayak gitu mendingan ya. Ini harus dilurusin nih. Karena kalau nggak dijelasin secara detail suka repot. Jadi gini, Nabi pernah bersabda di hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda, "Al-ghibah asyaddu minaz zina." Dosa ghibah itu kata Nabi lebih berat daripada dosa zina. Qila wa kaifa? Ada orang sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin ya Rasul?" Gitu. Nabi melanjutkan, "Ar-rajulu yazni tsumma yatub fayatubullahu alaih." Jika ada seseorang yang dia berbuat zina kemudian dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah, akan tetapi bagi orang yang berbuat ghibah, la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Allah tidak akan memberikan ampunan baginya sebelum atau sampai dia dapat maaf dari yang digibahi. Masya Allah. Padahal kita kalau sudah gibahin orang, sulit ya ngaku ya. Assalamualaikum Mbak Yu, mohon maaf.
Kenapa ibu datang-datang sini, duduk dulu sini. Saya minta maaf. Tenang. Ada apa? Bicara dengan baik-baik. Tapi saya malu, nggak usah. Kita kan sudah temenan, tetanggaan bertahun-tahun. Walaupun judulnya bagus, judulnya baik, tapi kalau isinya itu mendiskreditkan, isinya itu memonopoli, isinya itu apalah, nauzubillah. Hanya gara-gara kita berpihak kepada kelompok A, apalagi kalau pas lagi pil KB. Wah, itu sudah enggak kayak enggak dewasa banget gitu ya. Ya. Kalau itu pun benar, kalaupun benar, kita nggak punya kapasitas sebetulnya. Kalau memang infonya benar itu sesuai dengan ilmu loh ya. Misalkan kajian, ilmu, bunyi ayat, silahkan. Tapi ini kalau tadi yang membahas tentang kubu. Walaupun benar, maka takutnya kita masuk ke ranah ghibah. Kalau direkayasa, dibesar-besarin, dikurang-kurangin, masuk ke ranah fitnah. Itu repotnya. Jadi Bu, lihat dosanya apa. Ibu berbuat dosa nggak sengaja, sumpah serapah, atau ngebentak anak, itu tuh dosa. Ngebentak anak, itu tuh dosa buat kita tuh. Nah langsung, astagfirullah, peluk anaknya, maafin ibu ya nak, ibu sudah teriak kamu sama kamu, apalagi pukul, hati-hati, nggak dibolehkan dalam Islam, ya, menggunakan fisik dalam mendidik anak, kecuali urusan sholat. Kalau sudah urusan sholat, main tangan tuh boleh dalam Islam. Tapi diawali dengan ancaman dulu, dengan teguran dulu. Papa dengar kamu nggak sholat subuh tadi ya. Kenapa? Kesiangan Pak. Ya Allah, ini kan sudah yang keberapa kali nak. Sekali lagi kamu sampai terlambat karena kesiangan tidur malam, awas. Uang jajan Papa nggak kasih. Ancaman dulu. Udah ini masih juga kok kayak nyepelein. Udah langsung boleh main pukul. Nih besok rotan yang main. Lebih baik kamu terlambat ke sekolah tapi kamu sholat subuh nak, daripada kamu buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat meninggalkan sholat subuh. Bapak nggak bangga sama kamu. Wah ini sulit orang tua yang kayak gini. Halo? Tapi ada ya? Ada insya Allah. Ini uraian kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang mengundang manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana
ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافان اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخيرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.